2 minggu daripada sekarang, Indonesia akan memasuki satu fasa yang boleh kita sifatkan sebagai the final push. The final push for World Cup qualification. And sekiranya mereka layak, mereka akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang layak dan akan membuka pintu untuk negara-negara lain di Asia Tenggara. And that's why, bukan setakat kita, tetapi bila aku berbicara dengan rakan-rakan wartawan aku di Thailand, di Vietnam, semua mengikuti dengan begitu rapat. Bukan kita je yang sangat fixated on Indonesia's journey. Seluruh Asia Tenggara sedang fokus terhadap perjalanan mereka kerana mereka diharapkan boleh membuka pintu untuk negara-negara lain di Asia Tenggara. Jujur kami orang Malaysia iri melihat skuad timnas Indonesia bisa bermain di Piala Dunia 2026. Sepak bola Asia Tenggara kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan karena rivalitas panas di lapangan, bukan pula karena pertarungan di ajang Piala AFF yang selalu menyedot perhatian, melainkan sebuah fakta sejarah yang benar-benar membuat masyarakat di kawasan ASEAN terkejut sekaligus bangga, meski dengan rasa iri yang cukup dalam di hati sebagian besar rakyat Malaysia. Pasalnya, untuk pertama kalinya dalam sejarah, timnas Indonesia berhasil melangkah ke Piala Dunia 2026. Sebuah pencapaian yang selama puluhan tahun hanya menjadi mimpi manis bagi para pecinta sepak bola di tanah air. Keberhasilan itu langsung menjadi headline di berbagai media internasional. Sementara di Malaysia, suasana publik dipenuhi komentar jujur, "Kami iri melihat Indonesia bisa tampil di Piala Dunia." Fenomena ini pun membuka ruang diskusi luas. Bagaimana mungkin negara tetangga yang selama ini dianggap selevel, bahkan sering menjadi rival utama di ajang regional, kini melesat jauh meninggalkan Malaysia dalam hal prestasi sepak bola? Gelombang kejutan, Indonesia di Piala Dunia 2026. Keberhasilan Indonesia menembus putaran final Piala Dunia 2026 bukanlah hasil instan. Perjalanan panjang itu penuh lika-liku, mulai dari fase kualifikasi yang melelahkan, strategi jitu federasi, hingga keputusan kontroversial tapi berani dalam melakukan naturalisasi pemain kelas dunia. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, serta sentuhan pelatih top Eropa Patrick Kluivert yang menggantikan Shin Tae-yong di babak penentuan, timnas Garuda menjelma menjadi kekuatan baru Asia. Nama-nama seperti Pascal Struijk, Jairo Riedewald, Mitchell Bakker, Ian Madsen, hingga Victor Gyökeres menambah daya gedor tim yang sebelumnya sudah diperkuat pemain lokal berkualitas macam Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Hernando Ari. Ketika fase round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir, Indonesia mengejutkan banyak pihak dengan menyingkirkan raksasa Asia macam Tiongkok dan Jepang. Tiket bersejarah pun resmi digenggam, membuat Indonesia jadi negara Asia Tenggara pertama setelah Thailand, 2002, yang bisa tampil di pentas sepak bola terbesar sejagat. Suara jujur dari Malaysia, "Kami iri." Tidak butuh waktu lama, media-media Malaysia langsung dipenuhi dengan komentar netizen dan pengamat yang menyoroti keberhasilan Indonesia. Kata kunci yang paling sering muncul di kolom komentar, iri. Salah satu komentar jujur dari netizen Malaysia yang viral berbunyi, "Jujur kami orang Malaysia iri melihat skuad timnas Indonesia bisa bermain di Piala Dunia 2026. Kami selalu merasa selevel dengan mereka, tapi kenyataannya sekarang mereka sudah jauh meninggalkan kita." Pernyataan ini bukan satu-satunya. Ratusan komentar serupa membanjiri forum sepak bola di Malaysia. Sebagian mengungkapkan kekaguman, sebagian lagi melampiaskan kekecewaan pada Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang dianggap gagal mengelola talenta serta mengambil kebijakan strategis. Perbedaan jalan, Indonesia versus Malaysia. Jika ditarik ke belakang, sebenarnya Indonesia dan Malaysia memiliki rekam jejak persaingan yang cukup seimbang. Di ajang Piala AFF, Malaysia bahkan sempat meraih gelar pada tahun 2010, sementara Indonesia masih belum pernah juara. Namun, arah perkembangan keduanya dalam 10 tahun terakhir tampak sangat berbeda. Visi naturalisasi. Indonesia berani mengambil langkah besar dengan menaturalisasi pemain keturunan Eropa yang bermain di liga-liga top.
Malaysia mencoba langkah serupa, tapi gagal mendapatkan pemain bintang besar karena banyak yang menolak atau tidak berminat membela Harimau Malaya. Kepemimpinan Erick Thohir. Di saat PSSI mulai menunjukkan arah yang jelas dengan kepemimpinan Erick Thohir, FAM justru mengalami krisis kepemimpinan. Beberapa tokoh senior bahkan mengundurkan diri, membuat federasi kehilangan arah. Pelatih kelas dunia. Indonesia mendatangkan nama besar seperti Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Malaysia masih mengandalkan pelatih regional yang belum mampu bersaing di level global. Investasi Liga Domestik. Liga 1 Indonesia mengalami perbaikan dari segi manajemen dan kualitas, menarik sponsor besar, serta menghadirkan atmosfer kompetitif. Liga Malaysia stagnan, ditinggalkan sponsor, dan kurang menarik bagi pemain asing berkualitas. Media Malaysia. Indonesia kini jadi ikon Asia Tenggara. Sejumlah media besar Malaysia seperti Harian Metro, Berita Harian, hingga M-Star secara terbuka mengakui bahwa pencapaian Indonesia di Piala Dunia 2026 membuat publik Malaysia terdiam. Hari ini Indonesia resmi jadi ikon sepak bola Asia Tenggara. Malaysia harus jujur mengakui, kami iri melihat pencapaian jiran kami. Sementara kita sibuk mencari alasan, mereka bekerja nyata. Tulis salah satu kolumnis olahraga di Berita Harian. Media Vietnam dan Thailand pun ikut menyoroti. Tapi nada Malaysia jauh lebih emosional. Mereka merasa seharusnya bisa sejajar. Namun realita menunjukkan jurang yang semakin melebar. Perasaan supporter Malaysia. Di jalan-jalan Kuala Lumpur, obrolan tentang Piala Dunia 2026 pun sering menyebut nama Indonesia. Ada rasa bangga sebagai bagian dari Asia Tenggara. Tapi di sisi lain, mayoritas supporter Malaysia merasa kecewa karena negaranya sendiri tertinggal jauh. Seorang supporter fanatik Malaysia berkata, kami sebenarnya bangga ada negara ASEAN yang bisa main di Piala Dunia. Tapi jujur, rasa iri itu lebih besar. Seharusnya Malaysia juga bisa. Kenapa hanya Indonesia? Supporter muda di Johor Bahru bahkan menambahkan, kami punya klub hebat seperti JDT. Tapi kenapa prestasi timnas Malaysia jauh tertinggal? Lihat Indonesia, mereka serius membangun tim. Ini tamparan keras bagi FAM. Reaksi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, komentar iri dari Malaysia menjadi viral. Netizen Indonesia ramai-ramai menanggapinya dengan sindiran sekaligus rasa percaya diri. Biasa aja bang, jangan iri. Fokus dulu benerin FAM. Tulis salah satu warganet Indonesia. Indonesia dulu sering dianggap tim underdog. Sekarang giliran Malaysia yang minder. Dunia berputar, bro, tulis netizen lainnya. Namun ada juga yang mencoba meredam euforia. Kita harus rendah hati. Jangan lupa perjalanan masih panjang di Piala Dunia nanti. Tulis salah satu akun supporter Garuda. Dampak besar bagi ASEAN. Keberhasilan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 tidak hanya berdampak bagi internal negeri, tapi juga memberikan efek domino di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara tetangga kini memiliki standar baru yang harus dikejar. Banyak analis menyebut, kehadiran Indonesia di Piala Dunia akan meningkatkan eksposur ASEAN di mata dunia. Sponsor besar, klub top Eropa, hingga akademi sepak bola global akan mulai melirik kawasan ini. Tentu, hal itu memberi keuntungan tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk Malaysia, Thailand, Vietnam, dan negara lain yang ingin mencontoh jalannya. Namun, perasaan iri tetap tidak bisa dipungkiri, khususnya di Malaysia yang merasa paling dekat secara kultur dan rivalitas dengan Indonesia. Penutup, iri yang seharusnya jadi motivasi. Akhirnya, rasa iri masyarakat Malaysia sebenarnya bisa menjadi energi positif. Ketika mereka jujur mengakui ketertinggalan, seharusnya itu menjadi titik balik untuk melakukan perubahan nyata. Indonesia telah menunjukkan bahwa mimpi bermain di Piala Dunia bukan hal mustahil, bahkan untuk negara Asia Tenggara. Dengan visi, keberanian, serta kepemimpinan yang tepat, segalanya mungkin terjadi. Kami orang Malaysia iri melihat skuad timnas Indonesia bisa bermain di Piala Dunia 2026. Sepak bola Asia Tenggara kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan karena rivalitas panas di lapangan, bukan pula karena pertarungan di ajang Piala AFF yang selalu menyedot perhatian, melainkan sebuah fakta sejarah yang benar-benar membuat masyarakat di kawasan ASEAN terkejut sekaligus bangga, meski dengan rasa iri yang cukup dalam di hati sebagian besar rakyat Malaysia. Pasalnya, untuk pertama kalinya dalam sejarah, timnas Indonesia berhasil melangkah ke Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian yang selama puluhan tahun hanya menjadi mimpi manis bagi para pecinta sepak bola di tanah air. Keberhasilan itu langsung menjadi headline di berbagai media internasional. Sementara di Malaysia, suasana publik dipenuhi komentar jujur, kami iri melihat Indonesia bisa tampil di Piala Dunia.
Fenomena ini pun membuka ruang diskusi luas. Bagaimana mungkin negara tetangga yang selama ini dianggap selevel, bahkan sering menjadi rival utama di ajang regional, kini melesat jauh meninggalkan Malaysia dalam hal prestasi sepak bola? Gelombang kejutan Indonesia di Piala Dunia 2026. Keberhasilan Indonesia menembus putaran final Piala Dunia 2026 bukanlah hasil instan. Perjalanan panjang itu penuh lika-liku, mulai dari